Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bid'ah. Perhatikan baik-baik ya agar kita mendapatkan ilmu. Tonton sampai selesai dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah kasih pahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Janan Klenan, teman-teman semuanya. Hari ini saya goes tipis olahraga dalam rangka ibadah biar badan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan pada kita semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa minta dukungan teman-teman semuanya untuk like dan subscribe. Bid'ah secara bahasa adalah membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun secara istilah, bid'ah adalah cara-cara baru dalam beragama yang tidak ada contoh dari nabi sebelumnya dan tidak ada dalil yang menjadi landasannya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutin lagi. Yang pertama kita bahas bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada sebelumnya. Apapun di zaman kita sekarang ini sesuatu yang baru, misal dalam hal teknologi, maka itu secara terminologi bahasa artinya bid'ah, dan itu tidak dilarang. Pencetakan Al-Quran, mushaf, dan lain sebagainya itu juga bukan sesuatu yang dilarang, dan itu termasuk bid'ah. Macam-macam teknologi yang memudahkan urusan hidup kita itu juga adalah sesuatu yang bid'ah menurut bahasa, dan itu sama sekali tidak dilarang. Bid'ah yang dilarang dalam hadis Nabi SAW dan amalnya tertolak adalah bid'ah menurut agama, menurut istilah. Begitu. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Kemudian masalah budaya, adat, dan lain sebagainya. Adat atau budaya menurut pemahaman saya tidak dilarang untuk dilakukan selama adat atau budaya itu apapun bentuknya tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Kali kalau ada adat budaya yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Kemudian juga yang harus diperhatikan, adat dan budaya itu tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi. Jadi kalau ada adat kebiasaan masyarakat ketika berjumpa berciuman dengan lawan jenis bukan mahram, maka itu sesuatu yang dilarang. Selama tidak dilarang, maka sah-sah saja boleh dikerjakan. Ada catatan dan garis bawah.
adat budaya berupa makanan daerah tertentu, memakan sesuatu yang menjadi ciri khas. Kayak kita di Purwokerto ini mendoan, nggak dilarang. Siapa yang melarang? Allah tidak mengharamkan kita untuk memakan sesuatu yang baik-baik. Pakaian, selama pakaian itu pakaian tertentu itu tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh-boleh aja, tidak mengapa untuk dilakukan. Bahasa dan lain sebagainya. Ramai. Ibu. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, boleh apa enggak kita makan makanan tertentu yang tidak haram, tidak mengandung unsur najis? Boleh. Kemudian kita lanjutkan ke masalah budaya dalam adat pakaian tertentu. Di Indonesia biasa orang pakai sarung, nggak ada di zaman Nabi. Dan selama pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat, menutup aurat, dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan, jadi berpakaian itu sesuatu yang harus dilakukan dalam ibadah, maka kalau seperti itu, maka ini cara pandang yang salah. Kemudian kita bawa lagi ke masalah perayaan hari raya, ya, itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Agustusan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka perayaan tertentu, selama tidak dianggap sebagai sesuatu ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hari raya tertentu, kalau anggapannya tidak seperti itu, seperti Agustusan, maka boleh-boleh aja dilakukan. Terus hari raya ulang tahun kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu merupakan adat istiadat, kebiasaan orang-orang kafir. Jadi perayaan itu tidak dikaitkan dengan ibadah, tidak dianggap sebagai sebuah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catatannya ya. Maka kalau bukan seperti itu, selama tidak bertentangan, boleh saja dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Bid'ah dalam urusan agama, peribadatan, ibadah kita, segala bentuk ibadah ketundukan kepada Allah, apapun bentuk ibadah itu, semuanya sudah diajarkan dan diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu tidak boleh dimodifikasi, ibadah itu tidak boleh ditambah-tambah. Demikian pula ibadah itu tidak boleh dikurangi. Coba lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, maka ibadah tersebut tertolak. Seperti seseorang yang mengerjakan sholat subuh dengan sengaja di luar waktu yang telah ditetapkan, maka ibadahnya tertolak. Tanpa uzur dia mengerjakannya di luar waktu, atau dia menambah bilangan rokaat dari sholat tertentu, padahal rokaat itu ibadah, gerakannya sholat itu sudah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah semacam ini tertolak.
Bid'ah mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama ada bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dalam hal akidah atau keyakinan. Yang kedua ada bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasul. Yang ketiga ada bid'ah at-tark, yaitu meninggalkan hal yang berbau mubah dalam rangka beribadah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tiqadiyah, yaitu bid'ah, pemikiran, keyakinan yang baru dalam hal akidah, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diyakini. Maka ini begitu banyak jumlahnya, bahkan ada sampai kepada tingkat bid'ah dalam hal keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti paham liberalisme yang mengajak kepada kebebasan berpikir sehingga meninggalkan teks-teks Al-Quran, paham sekulerisme, keyakinan dalam hal sekulerisme, bid'ah sekulerisme, itu bid'ah yang mengajarkan agar agama tidak usah ngurusin kehidupan pemerintah dan dunia. Komunisme, bahkan yang meniadakan Tuhan, meniadakan agama, atau malah pluralisme yang menyamakan semua agama. Jadi semua keyakinan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini bid'ah i'tiqadiyah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau orang-orang Syiah begitu banyak bid'ahnya, demikian maka orang-orang Syiah ini diantara sumber bid'ah yang terjadi di zaman kita sekarang itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang banyak melakukan bid'ah dalam hal keyakinan. Pembahasan selanjutnya, tingkatan-tingkatan bid'ah. Bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Jadi tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu bisa dihukumi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu pelaku yang membuat sesuatu bid'ah yang baru, jadi dosanya besar. Maka di antara tingkatan bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam itu seperti bid'ah dalam urusan akidah atau keyakinan. Bid'ah yang meyakini seperti keyakinan Syiah, Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang itu bukan Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli itu dibawa oleh Imam Mahdi. Maka bid'ah seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua, dalam hal amaliyah, ya, dalam hal amaliyah, amal ibadah. Kalau menambah-nambahi amal ibadah, maka pelakunya bisa berdosa, tetapi tidak sampai kepada tingkat kafir. Demikian pula dengan mengurangi, apalagi di atas kejahilan dan kebodohannya. Maka tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Orang-orang yang melakukan bid'ah dalam hal amal, ada yang mereka dari lahir mendapati amalnya seperti itu. Mereka ini tidak layak, tidak pantas untuk dimusuhi. Ini Soekarnois, Pak, pencinta Soekarno. Saya lebih cinta Rasul. Wih, Ini hanya sebagai hiburan. lebih cinta Rasul katanya. Kalimatnya luar biasa. Jangan lihat orang dari penampilannya. Dan disuruh orang komunis lagi. Faktor penyebab munculnya bid'ah yaitu 1. Tak tahu cara memahami agama, 2. Tidak memahami tujuan, 3. Terlalu berbaik sangka kepada akal atau terlalu mengedepankan akal, 4. Mengikuti hawa nafsu, 5. Mengatakan sesuatu dalam agama yang tidak diketahui secara jelas dan menerima begitu saja setiap perkataan tanpa penyaringan, 6. Tidak memahami as-sunnah, 7. Mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, 8. Menempuh cara pengambilan hukum yang tidak sesuai dengan cara yang diakui oleh syariat, semisal dari mimpi dan lain-lain. Di antara penyebab terjadinya bid'ah itu 1. Jahil, tidak paham dalam urusan agama. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Orang-orang Syiah itu susah diajar taubat. Kenapa? Karena mereka condong kepada hawa nafsu mereka. Mereka dikatakan bahwa nikah mut'ah itu sesuatu yang diharamkan, tapi mereka pada doyan, pada ngikuti hawa nafsu, susah. Kemudian penyebab ketiga yang terjadinya bid'ah itu adalah taqlidul kuffar, mengikuti orang-orang kafir. Kemudian bagaimana cara menghindari bid'ah? 1. Ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencukupkan diri dengan amalan sunnah. Yang kedua, thalabul ilmi, menuntut ilmu, senantiasa belajar. Ya, ini diantara pilar pokok agar kita bisa terhindar dari Bid'ah. Bahaya
Kriteria bid'ah yang pertama yaitu amalan bid'ah akan ditolak. Yang kedua, pelaku bid'ah akan terhalangi untuk bertaubat selama ia terus-menerus dalam bid'ahnya, ditakutkan ia mengalami su'ul khotimah. Yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, pelaku bid'ah akan mendapatkan dosa jika perlakuan bid'ahnya ditirukan atau diikuti orang lain. Jangan tinggalkan sholat dimanapun, kapanpun, waktunya tepat. Instagramnya apa Pak? Dudu Soekarno. Dudu Soekarno. Ya, kalian kalau mau like Instagramnya Pak Soekarno yang masih hidup, saksi sejarah, silakan ikuti channel ikuti Instagramnya. Jangan lupa like dan subscribe, ikuti terus channelnya.